Jadi bagaimana menasehatin teman-teman yang tidak mau sholat di masjid yang ada tulisan-tulisan, mungkin seperti inilah ya, kan kaligrafi. Jadi kalau seandainya memang sesuatu yang tertulis itu hal yang dilarang dalam agama, seperti misalnya tulisan-tulisan kalimat yang tidak jelas, gitu kan? Memang dasarnya masjid itu lebih baik tanpa tulisan. Dasarnya memang begitu. Dari zaman Nabi SAW itu termasuk dianjurkan agar tidak ada tulisan-tulisan apa-apa. Dan Nabi SAW mengatakan salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah umatku akan memperhias atau memperindah masjid-masjid mereka. Artinya dengan hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Boleh masjid itu rapi dan bersih, tapi jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Di antaranya kadang-kadang ada gambar orang, patung, atau misalnya tulisan kaligrafi tapi menyerupai manusia dan seterusnya. Atau menyerupai tadi orang-orang yang lebih mengembangkan mengatakan bentuknya seperti bintang, sehingga bintang itu menyerupai benderanya orang Israel gitu kan, dan seterusnya. Baik, ini kita rincikan. Kalau seandainya saya katakan tadi sesuatu lebih aman masjid yang tidak ada tulisan sama sekali. Tapi kalaupun ada dan sifatnya adalah ayat-ayat Al-Quran, seperti terjadi di Masjid Nabawi, kan gitu. Masjid Nabawi itu cukup banyak tulisan-tulisan ayat Quran gitu kan. Dan itu para ulama di sana, ya, mereka membahas dengan cara seperti ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau tulisan-tulisan itu sifatnya tidak sampai mengganggu musolli, gitu, tentu lebih aman tidak ada. Tapi kalau sudah ada, tidak mengganggu musolli, dan yang ada itu bukan kata-kata yang mengandung kemusyrikan, bukan kata-kata yang umum saja, misalnya cuma nasihat para ulama misalnya, yang itu tidak boleh. Tapi kapan dia tulisi dengan ayat Al-Quran, maka tidak apa-apa sholat di dalamnya. Tidak apa-apa sholat di dalamnya. Itu yang diketahui, dan itu sudah umum disampaikan oleh para ulama. Sampai di Masjid Nabawi, saya kemarin untuk umroh kurang lebih 3 minggu yang lalu, ada seseorang yang bertanya di satu majelis syekh gitu, saya pas hadir antara maghrib isya, lalu ditanya, "Syekh, apa hukumnya menulis nama di masjid?" Biasanya itu namanya Allah terus Muhammad sebelahnya. Bahkan di Masjid Nabawi itu ada, kalau anda lihat di tempat yang terbuka itu ada payungnya itu ada tertulis Allah Muhammad, terus sebelah kiri ada Abu Bakar, ada Umar, sejajar semua dengan Allah itu, gitu kan. Lalu ditanyalah syekh ini, kata syekh, sebenarnya tidak layak memang menulis di masjid walaupun namanya Allah, semestinya begitu. Jadi nggak perlu, begitu sudah bentuk masjid, sudah ada kubahnya, sudah ditahu masjid, sudah selesai. Tanpa nama Allah pun orang tahu ini rumahnya Allah, gitu kan. Jadi Allah tidak butuh cap di masjid itu sebenarnya, begitu bahasa sederhananya. Tetapi kalaupun sampai ada, maka juga tidak perlu menulis nama-nama orang selain Allah Azza wa Jalla. Seperti menulis nama sahabat misalnya, menulis nama pemilik masjidnya, dalam masjid ya. Dalam masjid ini beda kalau di luar, kayak misalnya tanda tangannya dia kena mewakafkan tanah, itu mungkin masih umum. Tapi kalau di dalam itu yang masih jadi bahasan gitu. Jadi kalau saya sarankan, Allahu a'lam, kalau anda mendapatkan masjid yang anda rasa lebih nyaman, lebih tidak ada tulisan, silahkan. Tapi kalau ada pun dan sifatnya memang tidak mengganggu, yang isinya adalah ayat-ayat Quran seperti terjadi di Masjid Nabawi, misalnya kan, itu yang umum dibahas karena memang di depan itu anda lihat semua tulisan di Masjid Nabawi itu. Bahkan ini masjid kita masih di atas, karena Masjid Nabawi itu agak pendek malah. Ya kalau kita berdiri di saf pertama itu mungkin di daratan kepala saya ini sudah ada tulisan di situ, kan gitu. Tapi itu karena masih dianggap tidak mengganggu musolli, karena tidak lihat ke arah situ pada saat sholat, maka mereka masih membolehkan. Sebenarnya bukan membolehkan secara umum berarti boleh semua masjid buat itu ya. Tapi kalau sudah terlanjur, mereka masih mengatakan boleh sholat di situ. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui.